Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, perkenalkan di sini saya Latifah Salsabilitna dengan NIM G102311058. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu materi dengan judul Understanding Instructional Materials, yaitu memahami bahan ajar atau materi ajar. Presentasi ini adalah tugas dari mata kuliah pengembangan materi pembelajaran Quran. Baik, selanjutnya langsung saja. Apa itu bahan ajar? Bahan ajar adalah segala bentuk materi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membantu guru dalam proses pembelajaran. Menurut National Center on Competency Based Training, Panan menyatakan bahwa bahan ajar adalah materi pelajaran yang disusun secara sistematis, digunakan dalam pembelajaran dan memuat informasi sesuai disiplin ilmu. Bahan ajar disusun dengan runtut dan sistematik untuk menampilkan kompetensi secara utuh, memungkinkan siswa mempelajari suatu kompetensi secara menyeluruh. Keterampilan mengembangkan bahan ajar penting bagi pendidik, membantu penyampaian materi, meningkatkan aktivitas belajar siswa, dan memberi guru lebih banyak waktu untuk membimbing. Secara umum, bahan ajar adalah materi pembelajaran yang disusun sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk berbagai bentuk seperti buku pelajaran, modul, handout, LKS, model maket, bahkan bahan ajar audio dan interaktif. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan bahan ajar. Di sini fungsi dan tujuan bahan ajar saya bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menurut Yunus tahun 2014. Fungsi bahan ajar yaitu yang pertama pedoman bagi guru dalam mengarahkan aktivitas pembelajaran, juga sebagai substansi kompetensi untuk diajarkan atau dilatihkan kepada siswa. Yang kedua, pedoman bagi siswa dalam mengarahkan aktivitas pembelajaran, sekaligus sebagai substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. Yang ketiga, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Selanjutnya itu tujuan penyusunan bahan ajar. Yang pertama, membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Yang kedua, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, menjadi media agar kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan bahan ajar menurut Pranowo tahun 2011. Fungsi bahan ajar bagi guru yaitu menghemat waktu pendidik dalam mengajar. Kedua, mengubah peran pendidik dalam mengajar menjadi fasilitator. Dan yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Di sini bahan ajar sangat berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran. Seperti menghemat waktu tadi, menghemat waktu pendidik dalam mengajar. Karena nanti di sini guru lebih banyak posisinya digantikan oleh media atau bahan ajar tersebut. Jadi guru tidak perlu untuk banyak berbicara, namun dengan bahan ajar tersebut bisa lebih luwes dan tersampaikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar bagi siswa. Yang pertama, belajar tanpa harus ada guru atau teman. Belajar kapan saja dan di mana saja sesuai kehendaknya.
Selanjutnya, belajar sesuai dengan kecepatan sendiri, belajar menurut urutan yang dipilih sendiri, membantu potensi siswa menjadi pelajar yang mandiri, dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman bagi peserta didik dalam mengarahkan aktivitasnya dalam proses pembelajaran, serta merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. Tujuan pembuatan bahan ajar. Di sini tujuan pembuatan bahan ajar yaitu membantu peserta didik mempelajari sesuatu. Kedua, menyediakan pilihan bahan ajar untuk menghindari kebosanan. Yang ketiga, memudahkan peserta didik melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, membuat kegiatan pembelajaran lebih menarik. Di sini disimpulkan yaitu faktor-faktor tujuan pembuatan bahan ajar di sini yaitu sebagai pendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar di sini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama, jenis bahan ajar menurut Hernawan nih, tahun 2010, yaitu printed materialis, yaitu handout buku, pelajaran, modul, programmed materials. Yang kedua, electronic materials, CD interaktif, TV, radio. Yang kedua, jenis bahan ajar menurut Lestari 2013. Media cetak, yaitu handout, buku, modul, lembar kerja siswa. Yang kedua, non-cetak, bahan ajar dengan audio, seperti kaset, piringan hitam, dan compact disc audio. Yang ketiga, bahan ajar berdasarkan sifat menurut Rountree dan Belawati DKK tahun 2007. Media cetak yaitu buku, panduan, bahan tutorial. Yang kedua, teknologi secara teknologi yaitu siaran radio, film, atau video interaktif. Secara praktek atau proyek yaitu kit science atau lembar observasi. Nah, selanjutnya ada interaksi dengan manusia yaitu telepon, video konferensi. Komponen bahan ajar sebagai petunjuk belajar, yaitu cara mengajar dan mempelajari materi. Yang kedua, kompetensi yang akan dicapai, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar. Informasi pendukung, yaitu informasi tambahan untuk melengkapi bahan ajar. Latihan-latihan, tugas untuk melatih kemampuan peserta didik. Selanjutnya, petunjuk kerja atau lembar kerja. Di sini ada langkah prosedural, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan. Dan yang keenam, evaluasi, yaitu pertanyaan untuk mengukur penguasaan kompetensi siswa selama proses pembelajaran. Kesimpulan di sini yaitu bahan ajar adalah berbagai bentuk materi yang disusun sistematis untuk mendukung pembelajaran. Fungsi dan tujuan bahan ajar melibatkan pedoman, evaluasi, membantu siswa, dan memudahkan guru. Jenis-jenis bahan ajar mencakup desain, lengkap atau tidak lengkap, dan berdasarkan sifatnya. Komponen bahan ajar seperti petunjuk belajar, kompetensi, dan evaluasi harus disusun dengan jelas dan baik untuk memberikan manfaat yang optimal. Baik, di sini mungkin cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.